apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lo trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Buat apalah susah, cari kesana kesini, sudah di depan mata, kamulah takdirku. Akhirnya Egy John kembali menikah. Duda satu anak ini menyunting gadis bernama Camelia Yasmin dalam suasana pernikahan yang islami. Sejak pagi kedatangan Egy John beserta rombongan keluarga besarnya sudah disambut dengan kehangatan. Setelah wakil keluarga saling bertukar sapa, Egy John memasuki ruangan akad nikah dengan suasana hati agak tegang. Tapi rupanya mantan kekasih Marshanda ini lancar saat mengucap ijab kabul. Kita yang beda telah bisa. Obat mama di ada. Ya, dengan Pak Puspo silakan. Pak Puspo dan Ibu Lena Fauzia menyerahkan secara simbol. Assalamualaikum. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, Camelia Yasmin, kepadamu dengan mas kawin cincin emas 10 gram. Saya terima nikahnya dan kawinnya Camelia Yasmin binti Puspo Utomo dengan cincin seberat 10 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Langsung penandatanganan dokumen pernikahan yang ditandatangani oleh mempelai pria, wali dan juga saksi. Dan Bapak Ustadz Haji Samsudi dari Kawat Cineme akan meninggalkan tempat. Iya, senang tapi juga haru juga ngelihat ternyata bisa sampai sini gitu, nggak nyangka aja. Iya, alhamdulillah aku juga baru kenal Egy ya dari Maret, terus emang kita mutusin cepet nikah karena emang kan harusnya kayak gitu, jadi kita lebih kenalnya itu harusnya pas nikah, lebih lanjutnya pas kalau misalkan emang kita mau mengenal lebih jauh, jadi nggak harus pacaran, jadi emang kalau di Islam kan nikah cepat kayak gitu. Cintaku, aku mencintai semua kekurangan. Pernikahan Egy John dan Camelia tergolong mengejutkan. Mereka tidak berpacaran, melainkan menjalankan ta'aruf selama 3 bulan. Keputusan menikah didasarkan pada kesamaan karakter, meski mereka baru bertemu 3 bulan. Apalagi Egy menyebutkan bahwa mereka memiliki guru dan tempat pengajian yang sama. Kita nggak pacaran, cuman memang istilahnya ta'aruf lah gitu, nggak terlalu lama sih, kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan, kurang lebih sekitar 3 bulan Maret kalau nggak salah, Maret, April, Juni. Awal pertemuan sama-sama ngaji dengan guru yang sama gitu. Awalnya ngaji dengan guru yang sama, kemudian ya udah satu pengajian, kemudian satu manhaj juga, alhamdulillah. Dan juga tiba-tiba ya udah, mungkin memang udah jodoh aku juga, jadi ya udah langsung. Kalau pertimbangan aku ya mungkin karena pertama yang aku lihat calon aku ini satu manhaj dengan aku, sama-sama belajar agama, sama kayak aku juga belajar agama baru gitu. Jadi sama-sama, istilahnya kita berdua sama-sama hijrah dan sama-sama belajar, dan satu manhaj dengan guru yang sama. Jadi semuanya tuh istilahnya satu kufu, dan alhamdulillah ini udah qadarullah, tiba orangnya pun asalnya sama gitu, sama-sama dari Bandung. Pagi ini ku hirup
Memutuskan menikah setelah menjalani ta'aruf seperti menegaskan perubahan hidup Egy John yang kini sangat islami. Pemilihan tanggal 7 Syawal untuk menikah juga menunjukkan ia sedang menapaki babak baru kehidupannya yang telah hijrah. Egy menikahi Camelia dengan mas kawin berupa cincin emas yang terdapat ukiran nama mereka seberat 10 gram. Awalnya mungkin karena memang kan disunahkan oleh Rasulullah SAW bulan Syawal. Itu bagus buat menikah. Jadi alhamdulillah kebetulan juga ya kita. Jadi langsung, jadi istilahnya grebek Syawal langsung. Kalau tadi mas kawinnya cincin emas 10 gram 24 karat. Itu cincin ya, ada namanya, nama aku dan kenapa aku kasih cincin mahar, cincin murni, emas murni 24 karat tuh mungkin simbol dari aku kalau cinta saya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai ijab kabul, Egy dan Camelia berencana melakukan bulan madu ke Tanah Suci. Mereka juga berharap segera diberi momongan karena ingin mengikuti jejak Rasulullah membangun rumah tangga sakinah dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Atau kalau bulan madu kita rencananya pengennya ke Baitullah sih, insya Allah kalau memang memang bisa ke sana, insya Allah. Kalau punya momongan serahin aja kepada Allah sih. Tuntunan dari Rasulullah SAW, kita akan coba untuk itiba ya. Jadi nanti membangun keluarga yang memang generasi-generasi yang memang aku juga pengen punya anak-anak yang soleh gitu. Tapi benarkah setelah menikah, Egy John memutuskan untuk meninggalkan dunia keartisannya? Insya Allah mudah-mudahan aku bisa ninggalin pelan-pelan masa dunia showbiz atau dunia entertain yang memang putusan aku memang seperti itu juga. Mungkin berniaga, jualan, itu aku lebih suka. Melihat dunia itu cuman persinggahan aja. Dunia tuh sementara. Makanya aku udah mau fokusin buat akhirat aja gitu, orientasinya kepada akhirat. Aktris Nova Soraya kembali dipasangkan dengan Eddie Oglek dalam sinetron terbaru SCTV berjudul Tikus dan Kucing. Dipasangkan sebagai suami istri, Nova dan Eddie seperti tidak menemukan kesulitan dalam membangun chemistry. Tapi mengapa Nova mengaku mengalami perbedaan dalam sinetron ini? Sementara itu, Rifki Bawel yang berperan sebagai Jenal dalam sinetron Tikus dan Kucing, kabarnya sedang mempersiapkan pernikahan. Benarkah duda beranak satu ini akan segera mempersunting Bibi Arain? Mungkinkah pernikahan mereka akan digelar tahun ini? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.